I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Anissa Novitaris Alkoyumi dari kelas 10 PKJ Industri. Kali ini aku akan menjelaskan lanjut ke modul 4, yaitu tentang pengenalan dan basic Cisco. Langsung aja, di sini ada basic Cisco-nya dan di sini ada remote Cisco Real Device. Ini basicnya ya teman-teman yang udah pernah kita bahas juga. Di sini ada switch atau router real device-nya. Di sini ada PC dan laptop. Di sini ada kabel konsol dan di sini ada port konsol. Nah, ini dari port konsol ini ke kabel port konsol switch atau router ini lalu disambungkan ke port konsol RJ45 ya ini. Lalu disambungkan ke laptop atau PC kalian. Nah, lalu di sini ada AC power connector. Ini tuh untuk biar bisa nyala gitu guys. Nah, di sini ada putih ini aplikasi yang biasa kita gunakan gitu. Jadi ini ada basic configuration. Nah, jadi di sini itu nggak cuma satu mode, tapi ada beberapa mode gitu. Yang pertama ada user exec mode. Itu tanda promnya itu seperti ini, switch, terus ada tanda yang kayak ini ya tuh. Terus ini tuh perintah dasar yang tidak bisa dikonfigurasi. Nah, jadi di sini itu tidak bisa diapa-apakan guys. Ya udah, cuma kayak emang yang benar-benar perintah dasarnya aja. Jadi nggak bisa dikemana-kemana. Nah, lanjut di sini ada privilege exec mode. Di sini itu kita udah bisa kayak melihat-lihat status-status koneksinya, tapi masih belum bisa dikonfigurasi. Jadi tanda promptnya itu switch terus tanda pagar gitu. Ini tuh jadi cara masuknya itu dari user mode dengan enable gitu, dengan command enable gitu kayak gitu. Lalu ini lanjut global configuration mode. Tanda promptnya itu switch config tanda pagar. Tempat ini untuk konfigurasi sistem umum. Nah, untuk mengkonfigurasi ini pakai tanda prompt ini guys. Jadi di global configuration ini udah bisa ngekonfigurasi gitu. Kalau di yang privilege itu kan cuma bisa kayak melihat status-status koneksinya gitu kan. Nah, kalau misalnya di global ini udah bisa ngekonfigurasinya. Lalu lanjut ke subconfiguration mode. Nah, tanda promptnya itu switch config if tanda pagar untuk interface atau switch config line untuk konfigurasi line. Itu tuh untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat gitu. Jadi switch config line ini fungsinya untuk apa namanya? Untuk mengatur kayak siapa aja gitu yang bisa mengakses koneksi jaringan kita. Lalu kalau config if itu untuk atau difungsikan apa namanya kayak apakah dia akan menjadi VLAN 10 atau yang lainnya gitu. Lalu lanjut ke basic config. Nah, di sini itu ada konfigurasi nama host. Ini tuh untuk menamai si hostnya ini juga bisa diganti memakai nama kalian gitu. Misal host bisa gitu, kayak gitu bisa guys. Lalu di sini ada konfigurasi password enable. Ini tuh untuk apa namanya? Biar orang-orang tuh nggak sembarangan mengakses itu gitu. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day atau banner. Jadi banner ini tuh bisa kayak ada orang yang masukin password tapi salah gitu kan. Nah, nanti tuh bakalan muncul kayak gini. Akses hanya untuk administrator jaringan gitu. Jadi kayak sebuah peringatan gitu lah teman-teman. Lalu lanjut ke konfigurasi password konsol. Nah, ini tuh password untuk konsolnya ya teman-teman. Jadi ini kayak sama lah kayak yang sebelumnya ini, yang password kayak gini masih sama ya teman-teman. Lanjut ke konfigurasi password VTY telnet atau SSH itu
password yang akan itu password yang akan kita masukkan ketika kita akan meremote atau kayak mengkontrol si sebuah jaringan gitu. Nah, ini ada simpan konfigurasi. Ini tuh untuk menyimpan si konfigurasi kita untuk biar tidak hilang gitu. Ini kalian bisa pakai yang ini atau yang copy running config startup config gitu. Lalu lanjut di sini ada konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3 ya teman-teman. Kenapa nggak bisa di layer 2? Karena isinya tuh layer 3 dan layer 2 tuh beda ya teman-teman. Jadi ini cuma di router dan layer. Sekarang kita langsung aja masuk ke Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasi. Nah, ini kita udah masuk ke aplikasi Cisco-nya, langsung aja kita tambahin si router sama switch-nya. Kita pakai ini, set switch-nya di sini. Lalu kita pakai kabel yang otomatis. Seret, seret. Kita maininnya di routernya teman-teman. Kita klik no. Di situ kita langsung ke privilege exec mode itu. Yang privilege itu. Amsterdam. Di sini pun kita bisa bisa ngesingkat gitu di Cisco ini tuh. Bisa disingkat. Jadi kayak minimal hurufnya 3 yang penting. Si comment ininya bisa disingkat ya. Ingat ya. Sini kita apa namanya terminal gitu kan. Nah, ini bisa satu karena tuh apa namanya yang dikonfigurasi itu T-nya itu cuma satu gitu, jadi kayak dia nggak bingung kayak apa nih gitu. Kalau misalnya banyak minimal tuh kayak 2 atau 3 atau 4 gitu. Soalnya kalau misalnya cuma satu huruf kayak bingung aduh nyarinya kemana gitu yang mana sebenarnya. Tapi karena ini cuma satu jadi dia nggak bingung, jadi kayak langsung grup gitu. Atau ini juga bisa nih kita kasih nama yang host itu ya, host dan dulu. Nah, ini bisa kayak masih ribet gitu, kalian bisa ganti yang kata aku ganti ke nama kalian, bisa aku mas. Nah, jadi kayak gini nanti tuh. Nah, di sini lanjut kita mengkonfigurasi passwordnya, kita pakai yang enable secret. Aduh, aku pencet tab ya, tab itu enable secret 123. Dan sebenarnya ini udah selesai ya, udah selesai dalam konfigurasi dasarnya. Tapi di sini kita mencoba memasukkan konfigurasi IP-nya. Nah, di sini itu tidak bisa langsung otomatis di router ini, mau yang di Cisco yang ini atau mau di real device-nya itu tidak bisa otomatis, jadi harus dimasukkan oleh kitanya manual gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi hubungan dengan interface itu, kita tuh masuk ke sub configuration mode itu, yang itu. Lalu kita ketik di sini kita masuk ke interface berapa. Nah, ini kan udah, terus kita ketik atau lanjut down maksudnya. Terus kita langsung masukin IP address, kita pakai class check 19.
Nah gitu teman-teman untuk konfigurasi IP. Nah sebenarnya di switch layer 3 itu sama aja, tapi yang membedakan itu, bentar ya, kita ini, nah kita tuh pakai ini, kita coba nih buat yang di switch layer 3 sini, dan kita tunggu dulu, wait a minute. Nah terus ini masih sama, konfigurasi dasarnya ini sama ya. Ini udah benar, dan kita langsung ke kita masukin si interface-nya. Nah sebenarnya sama aja kan untuk masukin untuk konfigurasi IP-nya tuh sama-sama masukin interface. Nah tapi yang membedakan itu di sini tuh VLAN gitu loh, kita masukin interface VLAN 10. Nah ini cara konfigurasi IP di multi-layer. Nah tinggal ini tuh masukin si IP address-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya di router nih, di sini kita coba yang di router. Berisik. Nah kita coba masukin interface. Kita masukin interval interface 61. Nah ini kenapa invalid interface type and number, karena kan memang kayak apa namanya, emang belum ada konfigurasinya di switchnya. Nah sekarang kita coba membuat si VLAN 10 dulu. Coba nih, udah. Nah lalu kita akan coba kembali ke sini. Ini harusnya 6/6. Nah ini udah benar, udah bisa. Nah karena di dalam router itu kita harus mengencapsulation ini dulu, apa namanya, datanya terlebih dahulu gitu. Nah kayak gini lah maksudnya, ini kayak kan di encapsulation dulu kan, terus .1Q VLAN 10 gitu kan, jadi kayak si VLAN itu berapa gitu, kayak gitu .1Q terus VLAN-nya berapa sesuai yang kalian konfigurasikan. Nah lalu setelah itu baru kita masukkan IP address-nya seperti kayak tadi, seperti yang tadi, seperti yang tadi ya, masih sama.
saya masukinnya terus nah udah deh, mungkin segitu aja penjelasan aku tentang konfigurasi IP address kok IP address switch dan router. Bila ada salah kata atau perilaku aku selama membuat video ini, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila masih kurang dimengerti penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're